Masya Allah teman-teman, banyak sekali yang memang sudah KDM kerjakan untuk membantu warga demi keselamatan dan kenyamanan semua warga masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang notabene banyak warga yang mencari nafkah dari tambang galian maupun tambang emas. Tapi di sisi lain juga teman-teman yang harus kita ketahui, kadang KDM juga tegas dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan penutupan kepada tambang yang memang ilegal dan mempunyai potensi sangat tinggi untuk mendatangkan bencana. Bukan berarti KDM itu terlalu kejam terhadap masyarakat, bukan. Tapi itu demi keselamatan kita bersama, demi kepentingan kita semua, agar kita nyaman di kemudian hari dan lingkungan tetap asri. Ini saya akan menunjukkan satu video di mana KDM menutup dengan tegas perusahaan tambang yang memang sudah dikasih polis land, artinya yang tidak ada izin untuk beroperasi, akan tetapi dia tetap menjalankan tambangnya beroperasi di tengah malam. Akhirnya KDM turun langsung ke lapangan mengecek tengah malam apakah benar laporan warga sekitar tentang adanya operasional tambang di tengah malam. Mari kita simak videonya. Boom. Kan sudah berapa kali ditutup? Masih. Hitung sudah berapa yang meninggal? Bawa, ketabrak truk besar. Bukan saya. Pak Insinyur Arifin Arifin, di mana alamatnya? di Bandung Bandung yang punya perusahaannya. yang punya Ardan. Yang punya radio Ardan. Yang punya radio yang punyanya, bener nih. Ini atas perintah siapa? Kalau saya mah petugas Bapak keamanan. petugas, perintah siapa? Sebutin aja atas perintah siapa. Enggak, Bapak kan ini menjalankan Iya, produksi. Iya Kalau kan? Untuk menjaga produksi saya mah enggak. Pak, di sini. Satpam, saya mah sebagai satpam. Satpam. Ini yang bagian muat-muat ini siapa? Operatornya. Operatornya Kan itu beren pasti kita ditaikin mobil usaha. ada operator. Yang mana operatornya di sini? Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Tahu arti polis lain? Kenapa masih produksi? Kalau masalah itu mah saya kan cuma disuruh atasan Pak. Saya terus tahu, tapi Anda juga bisa dipidana loh. Anda dapat upah berapa? Jadi ini sikap saya sebagai gubernur, Pak. Walaupun saya tinggal di Subang, Pak. Jadi karena tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas, Pak. Kita bangun jalan tuh besar, Pak. Bapak bisa lihat bagaimana jalan ke arah Bandung, ke arah Pamanukan, ke arah Kalijati, ke arah Segelaherang, ke arah Kasomalang, dan itu digunakan untuk masyarakat. Tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Dulu, Pak. Jadi saya mohon maaf, Pak Sekda dari BTT, anggarkan saja bangun jembatan itu. Saya terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Agung, kan kita kan berencana akan mengerjakan jalan jembatan yang di Serang Panjang itu, Pak, ya. Halo? Kan ada rencana bangun jembatan di Serang Panjang. Iya.
jembatan layang yang rencana mulai minggu depan kita akan mulai melakukan pengerjaan. Ya Pak. Nah, tunda Pak, nggak usah. Karena pemerintahnya saya lihat tambang aja mobil gede-gede masih pada lewat. Ngapain kita bangun sebuah daerah di mana daerahnya nggak punya keinginan, Pak. Gitu. Aparat-aparatnya dari mulai kepala desanya, camatnya cuek terhadap fasilitas yang kita bangun. Ya kita ngapain capek Pak. Sayang kita bangun biaya besar-besar, kita puasa-puasa, tapi pada akhirnya akan sebentar lagi rusak lagi karena pembiaran penggunaan mobil segala macam lewat jalan. Jadi ini sikap saya sebagai gubernur Pak, walaupun saya tinggal di Subang Pak. Jadi karena tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas Pak. Kita bangun jalan tuh besar Pak, Bapak bisa lihat bagaimana jalan ke arah Bandung, ke arah Pamanukan, ke arah Kalijati, ke arah Segelaherang, ke arah Kasomalang, dan itu digunakan untuk masyarakat. Tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Dulu Pak. Jadi saya mohon maaf, Pak Sekda dari BTT anggarkan saja bangun jembatan itu. Saya terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak Agung, kan kita kan berencana akan mengerjakan jalan jembatan yang di Serang Panjang itu Pak ya. Halo? Kan ada rencana bangun jembatan di Serang Panjang. Iya. Jembatan layang yang rencana mulai minggu depan kita akan mulai melakukan pengerjaan. Iya Pak. Nah, tunda Pak, nggak usah. Karena pemerintahnya saya lihat tambang aja mobil gede-gede masih pada lewat. Ngapain kita bangun sebuah daerah di mana daerahnya nggak punya keinginan, gitu. Aparat-aparatnya dari mulai kepala desanya, camatnya cuek terhadap fasilitas yang kita bangun. Ya kita ngapain capek Pak. Sayang kita bangun biaya besar-besar, kita puasa-puasa, tapi pada akhirnya akan sebentar lagi rusak lagi karena pembiaran penggunaan mobil segala macam lewat jalan. Gimana ya? Jadi masih di Purwakarta. Oh, terus nyari kemana enak? Karawang berarti. Ya Pak, masih produksi. Ini tidak lanjut di sana. Iya, boleh. Ini nih. Ini mobil gitu. Truknya ada berapa tadi ya? Kasih 16 Pak. Yang besar ada 7 Pak. Ini kalau di polis lain ini nggak bisa keluar dong? Paling truknya nanti kita keluarkan Bapak. Kemudian lokasi kita proses langsung kita proses. Ya udah. Yang truk ini kan minyak gitu. Truk kita sebagian kita ini. Ini yang truk gede ada berapa? 7. 7. Mana sampai truk gede? Nanti kita maintain di sana. Bapak sampai truk gede? 7. Bapak dapat uang jalan berapa? Uang jalan Pak di video kamu ke Karawang 800. 800.000 uang jalan. 800 Pak. Ya kan? Kalau pembeliannya bukan tanggung jawab Bapak. Bapaknya ngangkut. Uang jalan 900.000. 900.000 Pak. 900.000. Berapa 7 ya? Mana supir truk yang 7 yang gede? Nah. Ini bagian dulu masing-masing 1 juta, barangnya turunin. Ya rugi kan? Dikasih 1 juta suruh pulang rugi nggak? Nggak kan? Karena barangmu bukan tanggung jawab ini kan? Ya kan? Ya kan? Berarti kosongan, malah untung kan? Truknya mana? Turunin lagi barangnya. Turunnya tinggal digitukan kan? Iya. Melengkung kan? Nah, yuk. Ya.
langsung turunin aja bang. Kita turunkan semua. Ya. Nah, lokasi gerbang desa polisi. Tiga aja nama-nama supirnya. Ya. Nah, teman-teman, jadi itu adalah bentuk kepedulian KDM. Ya, semata-mata bukan KDM menutup pekerjaan kalian atau cari nafkah kalian, tapi itu adalah salah satu bentuk ketegasan KDM demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak dan demi kepentingan lingkungan yang asri lestari untuk kita semua. Karena pada dasarnya teman-teman, lingkungan, hutan itu adalah sumber kekuatan bagi manusia, dan semata-mata itu adalah titipan untuk anak cucu kita. Alam, hutan, dan gunung, sungai bukan berarti itu warisan, tapi itu adalah satu titipan untuk generasi anak cucu kita mendatang, ya. Bukan warisan dari nenek moyang kita terus kita harus seenaknya, enggak. Tapi itu adalah titipan yang harus kita jaga, rawat, ya. Jadi begitu teman-teman, ya. Dan di sisi lain juga KDM ikut turun serta membantu korban-korban yang kena dampak bencana. Membantu tidak hanya dengan memberikan uang saja, tapi bahkan KDM pun membantu dengan cara turun ke lapangan, mengangkat jenazah korban. Masya Allah, ini video ketika KDM mengangkat jenazah korban bencana. Bem. Nariknya di ayun, Pak. Pasang sekaligus. Ya, digoyang. Ya, komandan. Ya, sabar, tenang. Tenang. Satu suara. Ya, satu suara dari banyak suara. Ya. Tahan. Satu, dua, tahan. Yap. Oke. Satu, dua, tiga. Ayun terus. Oh, batu. Sabar. Ya, kurang berusaha sekali deh posisinya siapun ya. Tenang. Oh, tiluran tuh. Udah di atas itu dah. Cai pengamantun cai. Sebagian cai amantun. Antara ini dan Mari diangkat aja tuh. Ya, silakan. Tarik
Ayo, jalan. Gubernur lembur nih, Pak. Kasih jalan. Oke, Pak. Cepat, jalan cepat, atas.